Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi dengan nomor NIM 220512041124. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer pada matkul jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer. Permodelan komunikasi jaringan komputer terbagi menjadi dua. OSI. OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. 2. TCP atau IP. TCP atau IP merupakan sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. OSI layer. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Model OSI. Dalam model OSI terdapat 7 layer, di mana setiap layer memiliki fungsi jaringan yang berbeda. 1. Application layer. Layer aplikasi adalah layer yang ketujuh yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. 2. Presentation layer atau layer presentasi adalah layer keenam yang berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. 3. Session layer atau layer session adalah layer kelima yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. 4. Transport layer atau layer transport adalah layer keempat yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. 5. Network layer atau layer network adalah layer ketiga yang berfungsi untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. 6. Data link layer atau layer data link adalah layer kedua yang berfungsi untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. 7. Physical layer atau layer fisikal adalah layer pertama yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang bekerja di OSI layer. Application layer. 1. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. 2. FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. 3. NFS atau Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagian penyimpanan lokal yang diaksesnya. 4. DNS atau Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. 5. POP atau Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. 6.
MIMA, Multipurpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binari dalam bentuk teks. 7. SMB atau Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. 8. NNTP atau Network New Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim new group. 9. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Presentasi layer. 1. Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. 2. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. 3. SMMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Session Layer. 1. NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. 2. NetBIOS atau NetBIOS Extended Use Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. 3. ADSP atau Apple Data Stream Protocol, berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. 4. PAP atau Printer Access Protocol, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. 5. SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Transport Layer. 1. TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. 2. UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Network Layer. 1. IP Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. 2. ARP atau Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. 3. RRRP atau Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. 4. ICMP atau Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. 5. IGMP atau Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Data Link Layer. 1. PPP atau Point to Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. 2. SLIP Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Physical Layer. Tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit data. TCP atau IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP atau IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network, atau bisa disebut dengan LAN yang terhubung ke internet. Fungsi TCP atau IP. 1. Melakukan pengiriman file yang terenkripsi. 2. Melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. 3. Mengirim dan menerima komputer mailing. 4. Melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya.
5. Melakukan remote execution, iaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. 6. Melakukan fitur name server. Cara kerja TCP atau IP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama iaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan dan kecepatan transmisi. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. 2. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dalam hal ini, paket data bisa melewati cukup banyak router tergantung besar kecilnya jaringan itu sendiri. Bisa dibilang pengiriman dilakukan secara estafet. Router 1 akan mengirim paket ke router lain yang terdekat hingga akhirnya sampai di tujuan. 3. Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Berikut ini adalah beberapa layer utama dari protokol TCP atau IP. 1. Application layer. Application layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP atau IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. 2. Transport layer. Transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yakni TCP dan UDP. 3. Network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian ID address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. 4. Network interface layer. Network interface layer atau lapisan antarmuka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel tembaga, fiber optik atau nirkabel wireless. UDP atau protokol diagram pengguna. Salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP atau IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP atau IP, protokol di sini didefinisikan dalam RFC 768. Cara kerja UDP. UDP atau User Data Protocol memiliki cara kerja yang jelas berbeda dengan TCP. UDP mempunyai saluran atau channel yang berfungsi untuk mengoneksi antar host untuk saling kirim informasi data. Channel itulah yang kemudian disebut dengan port UDP. Agar dapat terhubung dengan protokol UDP, aplikasi sebuah komputer harus dilengkapi alamat IP. Port UDP nantinya berguna untuk multipass message queue. Maksudnya, port UDP sangat dimungkinkan mampu bekerja menerima dan mengirimkan pesan data secara bersamaan. Lalu setiap nomor channel UDP atau port UDP dilengkapi dengan nomor unik khusus dalam pembagiannya sendiri. 1. Paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. 2. Paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. 3. Tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. 4. Paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. 5. Poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. 6. Ketika aplikasi ingin mengirimkan data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragment tiap data yang masuk. 7. Karena data tidak mengalami processing, data yang berbelit terutama karena tidak memfragment data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmentnya. Perbedaan TCP. 1. Penerima akan membalas dengan tanda terima ke pengirim. 2. TCP menjamin kualitas pengiriman tetapi mempunyai biaya overhead yang tinggi. 3. TCP dikenali sebagai Connection Overhead Protocol. 4. TCP header berukuran 20 oktet. UDP.
1. Pengirim akan menyampaikan data tanpa perlu menunggu ada balasan dari penerima. Dengan kata lain, pengirim tidak ambil peduli data tersebut sampai ke tujuan atau tidak. 2. Pemindahan data menggunakan pembawa UDP tidak ada overhead dibanding dengan TCP karena header UDP tidak mempunyai data urutan acknowledgement atau flow control. 3. UDP juga dikenal sebagai connectionless. 4. UDP header berukuran 8 octets.